Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inraidu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN. Ini adalah pembahasan uji kompetensi bab 4 mata pelajaran PPKN kelas 11 halaman 143 ya. Baik, seperti biasa bagi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Ya, saya mengingatkan kembali, ini adalah soal dan pembahasan mata pelajaran PPKN halaman 143 di dalam buku paket. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Jelaskan arti penting perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah negara. Kunci jawabannya, perdamaian dunia memiliki arti penting bagi suatu negara karena tanpa adanya perdamaian dunia, suatu bangsa tidak akan dapat melaksanakan pembangunan dan mewujudkan tujuannya. Perdamaian adalah syarat mutlak bagi terlaksananya pembangunan. Nah, itu yang dimaksud dengan arti penting perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah negara ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 2, bagaimana keterlibatan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kita lihat kunci jawabannya. Keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia dilakukan melalui kerjasama, hubungan internasional, maupun melalui organisasi internasional. Upaya ini dilakukan secara aktif oleh Indonesia karena merupakan salah satu dari tujuan negara Indonesia, sebagaimana terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Mengapa bangsa Indonesia harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia? Kunci jawabannya, karena salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Nah, itu yang dimaksud dengan kenapa pertanyaannya bangsa Indonesia itu harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia, karena bangsa Indonesia itu kan merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia. Jadi sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Nah, itu yang dimaksud kenapa bangsa Indonesia harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 4. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara mengadakan hubungan internasional. Kita lihat kunci jawabannya. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut ini. Yang pertama yaitu faktor internal atau faktor dari dalam, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor eksternal itu yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara
tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, itu dua faktor yang menyebabkan suatu negara mengadakan hubungan internasional, yaitu ada faktor dari dalam dan juga faktor dari luar. Bahwasanya kalau faktor dari dalam itu adanya khawatiran gitu ya, khawatir terancam kelangsungan hidup baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Sedangkan faktor dari eksternal bahwasanya kita sebagai negara Indonesia jadi tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah dalam kehidupan atau masalah-masalah ekonomi ya, terus juga politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, dari kehidupan tersebut ya, dari macam-macam masalah tersebut, kita harus bisa kerjasama untuk memecahkan permasalahan tersebut, tentunya dengan hubungan internasional, dengan mengadakan hubungan internasional. Kita lanjutkan pada soal nomor 5, deskripsikan berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Ya, jadi ini yang ditanyakan adalah mendeskripsikan berbagai bentuk kerjasama. Kita lihat kunci jawabannya. Sejak merdeka, Indonesia sudah mulai aktif dalam perwujudan perdamaian dunia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh negara dalam kegiatan berikut ini. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota yang ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 28 Desember 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965, yaitu sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Tetapi pada tanggal 28 September 1966, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB atau gerakan non-blok. Melalui gerakan non-blok ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Yang selanjutnya, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti negara Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007 Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Oke, yang selanjutnya, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Yang selanjutnya, ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. Yang selanjutnya, Indonesia juga aktif dalam beberapa organisasi internasional lainnya. Hal ini dibuktikan dengan tercatatnya bangsa Indonesia sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak OPEC, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Yang selanjutnya, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang dilandasi dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini, Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara.
Sebagai wujud dari hal tersebut, di negara kita terdapat kantor kedaulatan besar dan konsulat jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor kedaulatan besar dan konsulat jenderal negara kita yang terdapat di negara lain. Baik, untuk pembahasan selanjutnya insya Allah kami bahas uji kompetensi bab 5 yaitu halaman 172 sampai dengan halaman 173. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.